Oke, kita lanjutkan ya materinya. Jadi kita udah bahas sebelumnya tentang parameter estimation ya. Jadi nanti akan ada 5 case yang akan kita bahas rumus-rumusnya. Saya sudah jelaskan kelimanya. Jadi kita udah bahas yang pertama kemarin ya. Jadi yang pertama itu adalah settingannya populasi itu terdistribusi normal. Kemudian kita mau estimasi mu ya. Kemudian jumlah populasinya 1 dan variasi populasi diasumsikan diketahui ya. Sedangkan case kedua adalah kalau variasi populasi tidak diketahui. Oke. Jadi untuk kasus yang pertama kemarin adalah yang udah kita bahas normal satu populasi kemudian variasi diketahui. Untuk hal ini kita akan menggunakan aproksimasi bahwa distribusi sampel min-nya itu akan berbentuk normal ya untuk N berapapun gitu ya. Ini yang paling penting sehingga ketika mencari titik kritisnya, untuk mencari titik Z-nya gitu ya, kita akan pakai tabel Z. Itu yang paling penting. Oke, kemudian ini dia set rumus yang harus Anda kuasai ya. Jadi ini dia confidence interval itu ada 3 macam intervalnya, ada yang two-sided, kemudian ada yang one-sided, kemudian yang one-sided itu ada 2, upper sama lower. Apakah ada pertanyaan untuk materi case 1? Silakan. Ini baru case 1 ya. Jadi dalam hal ini kita mau melakukan inferensial statistik, kita mau estimasi berapakah mu itu rata-rata populasi. Kita nggak tahu. Nah, di sini ada asumsi apa saja? Yang pertama populasinya normal. Kemudian walaupun kita nggak tahu mu, tapi kita asumsinya tahu variansi populasi ya. Kalau dengan itu maka rumus margin error-nya adalah ini ya, rumus margin error. Nah ini ya, jadi margin error adalah Z alpha per 2, ini untuk yang tutel, Z alpha per 2 dikali sigma dibagi akar N. Kalau one tail, alfanya tidak dibagi 2, itu yang penting diingat karena ini akan berulang nanti untuk case-case yang lain. Ya. Sekarang kita akan bahas kasus kedua. Kasus kedua adalah populasinya itu diketahui normal, kemudian populasinya masih 1, tapi yang berbeda adalah dengan case 1 adalah sekarang kita juga tidak tahu variansi populasi ya. Oke. Nah, terus perbedaannya apa dalam hal ini? Nah, dalam hal ini kita tidak bisa lagi menggunakan tabel Z untuk memprediksi bentuk dari distribusi sampel min-nya gitu ya. Kan kita mau estimate sampel min. Nah, distribusi sampel min itu tidak bisa lagi kita gunakan tabel Z. Tapi kita gunakan namanya distribusi T gitu ya. T distribution. Jadi T distribution ini turunan dari Z distribution. Nah, sebenarnya ada materi khusus ya untuk membahas T distribution ini, tapi karena waktunya terbatas ya, jadi kalian cukup mengenal namanya aja dulu ya sama sedikit sifatnya. Jadi sebenarnya ini ada ya dari mana datangnya. Oke, jadi yang pertama ini kita akan menggunakan T distribution untuk kasus yang ini. Alasannya kenapa? Karena kalau misalnya variasi populasi diketahui, kita tidak dapat lagi mengambil asumsi bahwa distribusi sampel min-nya normal. Itu alasannya. Mengenai mengapa detailnya itu kita nggak bahas. Jadi banyak materi di parameter estimation ini karena keterbatasan waktu, itu kalian terpaksa terima aja ya. Jadi kayak hafalan jadinya. Jadi kalau ini nggak diketahui kita pakai distribusi T ya. Itu yang pertama. Kemudian kita karena ininya nggak diketahui kan, ini nggak diketahui, maka kita akan menggunakan S dalam mencari titik kritis. Kan biasanya Z sama dengan ini kan, X bar dikurang mu, kemudian sigma bagi akar N. Ini untuk case ini kan, case 1 ya. Case 1. Nah, kalau di case 2, kita juga akan mencari nilai yang mirip seperti z-score gitu ya, tapi sekarang kita memberikan simbolnya ini. Simbolnya Tn-1 gitu. Atau T aja gitu. Rumusnya hampir sama seperti itu. X bar dikurang mu, kemudian dibagi estimasi untuk ini. Jadi ya sigmanya diganti dengan S, jadi S dibagi
akar N. Jadi kayak rumusnya di apa namanya, di casting ke sini gitu ya. Jadi sebenarnya sama, asalnya dari rumus diskor juga ya. Jadi ini yang sekarang menjadi titik kritis kita. Biasanya kita pakai Z, jadi sekarang pakai T gitu ya. Jadi tadinya distribusinya itu adalah distribusi Z gitu ya, sekarang distribusi T. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kemudian perhatikan di sini ada N-1, kan kalau di Z nggak ada embel-embel N-1 ya. Nah, kalau di distribusi T ini ada N-1 ini, artinya apa? Distribusi ini berbeda bentuknya tergantung pada namanya degree of freedom-nya ya. Jadi ada sebuah parameter yang menentukan bentuknya, ini namanya di sini N-1. N itu apa? Ukuran sampel di sini dalam hal ini. Jadi si T ini bervariasi bentuk. Kalau Z kan bentuknya fix gitu-gitu aja ya. Tapi kalau T ini bentuknya bermacam-macam tergantung ukuran sampelnya gitu ya. Jadi untuk ukuran sampel berapa, dia bentuknya bagaimana gitu. Makanya di sini ada sedikit. Jadi tambahkan di sini T N-1 untuk menandakan dia T yang mana gitu. Sudah kelihatan nggak perbedaannya? Jadi antara variansi populasi diketahui atau tidak, treatmentnya sudah berbeda sekarang. Yang pertama ini udah berbeda, tabelnya beda, kemudian rumusnya mirip tapi ini ya di casting gitu ya. Jadi di sini yang ini tetap, yang di bawah berbeda ya. Tadinya ini sigma diganti S gitu ya. Kemudian sekarang titik kritisnya bukan lagi Z tapi diberi simbol Tn-1. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita berkenalan sedikit tentang T distribution ini. Jadi T distribution ini turunan dari distribusi normal ya. Karena turunan dia punya sifat distribusi normal. Apa yang sama? Simetris ya. Simetrisnya sama. Yang berbeda sebenarnya bentuknya aja sih ya. Jadi ini kita susah juga bilang bentuk ya, karena sebenarnya distribusi normal tuh lebih dalam lagi persyaratan skewness-nya dan segala macam gitu ya. Intinya gini, dia sama dalam hal dia simetrik. Ya, kemudian di sini di sekitar 0, jadi sama kan dengan Z ya. Nah, yang beda cuma lengkungannya aja. Nah, perhatikan di sini, untuk N yang besar, atau kalau lebih tepatnya kalau N besar dari 30, ya, maka bentuk dari distribusi T ini akan persis sama dengan distribusi normal. Jadi boleh dibilang kalau ukuran sampelnya udah udah lebih dari 30, ya nggak penting lagi isu dia di distribution atau distribusi normal, sama aja gitu ya. Jadi akhirnya dia akan normal juga gitu. Tapi ketika N-nya itu kecil sama dengan 30, kita akan mengacu ke tabel ini untuk mencari titik kritisnya. Ada pertanyaan? Jadi ya, dia ketika N sama dengan 1, nggak mirip dengan distribusi normal. N sama dengan 5, belum ya. Dan seterusnya. Tapi nanti kalau sudah sampai besar dari 30 ya, itu sudah sama aja gitu. Jadi boleh dibilang kita nggak butuh tabel ini lagi kalau udah N-nya besar dari 30, udah mengacu ke tabel Z aja gitu ya. Oke, tentang tabel T ada pertanyaan? Ya, seperti itu kira-kira, makin lama dia makin mirip. Nah, kemudian sebelum kita akan ke ini ya, kita akan lihat tabelnya ya. Jadi sekarang Anda akan menggunakan tabel yang berbeda gitu ya. Kita akan ke Skilly. Oke, sudah dilihat di sini di skala udah ditaruh ya, yang sudah Anda pakai sebelumnya itu tabel A1. Ini tabel Z ya. Sekarang yang tabel A2 kita nggak pakai ya. Nah, sekarang ini dia tabel A3. Nah, tabel A3 ini yang merupakan tabel T tadi. Tadi dikatakan bahwa tabel T ini dipengaruhi nilainya oleh ukuran sampel ya. Nah, perhatikan di sini ada kolom N. Nah, ini nilainya Anda bisa lihat dari 1 gitu ya sampai 29 aja gitu. Setelah itu tidak tak hingga. Kenapa di sini tak hingga? Karena setelah lebih dari ini atau 30 ke 30 gitu ya. Kalau udah 30 dan seterusnya emang dia persis sama bentuknya dengan distribusi normal. Jadi nilai yang ada di sini
matching dengan apa yang ada di tabel Z seperti itu. Jadi makanya entry-nya cuma sampai di situ saja. Sedangkan tadi kita mau kalau mau mencari nilai titik kritis ini kan pakai N-1 tadi ya. Jadi kita ambilnya N-1 gitu. Bentar ya. Jadi misalnya ya ukuran sampelnya 30, maka Anda mencari di sini baris ke ini 29. Jadi N-1 sama dengan N-1 sama dengan 29. Jadi cari di sini 29 gitu. Kalau misalnya N sama dengan 10, nah dicarinya di sini. Oke, cara membacanya. Nah, ini bagaimana cara membaca tabel ini? Nah, misalnya ya, kalau CI 95 two-sided, bagaimana kemarin? Kalau two-sided, alfanya, tunggu dulu, alfanya berapa ini? Kalau two-sided? Sorry, alfanya aja dulu. CI 95 berarti alfanya 5% gitu ya. Nah, kalau two-sided, maka alfanya dibagi 2 di sini dan di sini kan. Jadi ini 2,5%, di sini 2,5%. Oke. Nah, jadi ketika kita mau cari titik ini, katakanlah di sini T berapa ini gitu ya. Ini T berapa? Maka yang kita cari di sini adalah kita cari di sini ini kolom ini. Nah, ya. Nah, misal N-nya 10 tadi, berarti kita carinya di kolom 9, kemudian alfanya 0,025, Anda langsung dapat ini. Jadi titik kritisnya di sini adalah 2,262. Terus kalau di sini berarti min 2,262. Oke, jadi tengah-tengah ini luasnya 95%. Apakah bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Nah, bagaimana kalau one-sided? Misalnya one-sided upper ataupun lower, kan alfanya 0,05 gitu ya, dan tidak dibagi 2 kan? Karena itu Anda lihatnya di kolom ini. Ya, maka akan dapatkan nilainya adalah ini. Ya, misalnya kita carinya yang di sini misalnya. Nah, ini berarti yang lower ini misalnya lower CI. Maka di sini kita dapatnya di sini 1,812. Oke, ada pertanyaan untuk menggunakan tabel T? Jadi dipengaruhi oleh pertama alfanya berapa, kemudian N-nya. Ya, jadi ingat selalu dikurangi 1. Kalau ukuran sampel 10 kita lihat di sini, kolom yang kita cari adalah kolom N-1. Bagaimana? Cukup jelas? Halo, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah paham, saya balik lagi ke slide ya. Tunggu. Nah, ini kalau misalnya ya, N-nya katakanlah 40 gitu ya, Anda tinggal langsung cari ke bawah aja ya. Anda bisa lihat ini untuk yang, ini saya hapus dulu ya. Anda bisa lihat ya, kalau untuk yang udah Taingga ini, Anda akan menemukan angka yang persis sama dengan yang ada di tabel Z ya. Misalnya ini ya, ini 1,96 kan memang cocok untuk ini ya, yang 0,025 ya, itu 1,96. Kemudian Anda familiar juga kan dengan angka 1,645 gitu ya, seperti itu. Ya, jadi boleh dibilang tabel T itu digunakan kalau ukuran sampelnya ya ini kecil sama dengan 30 ya. Kalau ukuran sampelnya di atas itu ya sebenarnya kembali lagi ke distribusi normal.
Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, berarti sekarang bagaimana rumus untuk confidence intervalnya? Benar-benar beda tipis ya dengan yang kemarin, cuma beda di, ya coba bisa dilihat di sini. Yang two-sided-nya beda di mana? Cuma beda di tadinya Z jadi T, itu yang pertama ya. Oke. Di sini berarti kita udah pakai tabel yang berbeda, kemudian di sini kan. Sisanya sama aja. Oke. Tentang case kedua, jadi kita udah selesai bahas case kedua. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita latihan soal ya. Silakan dibaca soalnya. Yang diminta adalah tentukan 99% two-sided CI untuk rataan populasi jika diketahui standar deviasi populasi adalah 0,1. Pakai case apa kita untuk 0,1 soal A ini? Case 1 apa case 2? Oke ya, pakai case 1. Kalau soal B, pakai case berapa? Sama ya, case 1 ya. Kalau soal C, ya, oke ya. Jadi sekarang coba dikerjakan ya soal yang pertama ini. Langkah pertama adalah mencari apa yang diketahui di soal ya. Yang pertama adalah populasi normal, ya itu penting ya untuk mengetahui ini memang termasuk problem yang kita bahas ya, bahwa ini parametrik inferensial statistik ya. Kemudian ini apanya ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini sampel ya. Ini sampel. Kemudian yang diketahui lagi apa itu 99? 1 kurang alfa ya. 1 kurang alfa sama dengan 99%. Berarti alfanya sama dengan 1%. Ada pertanyaan? Nah, kemudian two-sided. Oke, two-sided. Jadi udah jelas di sini. Ini akan ada dua tel ya. Oke, kemudian ini standar deviasi populasi. Berarti apalagi yang diketahui sigma ya sama dengan 0,1. Apalagi yang diketahui, ada yang mau nambahkan? Dari sisi sampel N berapa? Berapa? Oke, 9 ya. Nah, kemudian ada lagi yang harus kalian cari di sini. Coba hitung ini, X bar-nya berapa? Selain X bar, nanti yang harus kalian cari tahu juga adalah, karena ini case 1, ini Z-nya berapa nih? Z alpha per 2, min Z alpha per 2. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada yang sudah ada jawabannya, boleh ya langsung menulis di chat atau Anda langsung minta waktu gitu ya. Raise hand aja.
Saya coba tunjuk deh ya, supaya kelasnya aktif. Ada ini, Arya Saputra Wibowo ada? Nggak ada jawaban. Yasmin, ada Yasmin? Halo? Oke, Tari Trinata ada? Ada, Bu. Oke, Tari, sudah menghitung apa, Tari? Yang sudah ada hasilnya apa? Udah selesai X-bar-nya, belum? Belum, Bu. Oke. Ya, silakan dihitung X-bar-nya berapa. Oke, X-bar Tari yang cari ya. Kemudian, Risma Khairani ada? Ada, Bu. Oke, Risma sudah menemukan Z-nya berapa? Saya masih kurang paham sih, Bu. Oke, nggak pahamnya dalam hal mencari Z-nya itu? Iya. Oke. Jadi kan 1 kurang alfanya 99 gitu ya. Berarti kan alfanya 1%. Sampai di sana gimana, Risma? Iya, Bu. Oke ya. Kemudian karena two-sided ya, ini two-sided, maka alfanya kita bagi 2. Jadi berapa? 0,5. 0,5% ya. 0,5%. Oke. Kalau di sini 0,5, maka sisanya berapa yang ke sana? Jadi 100% dikurang setengah persen. Jadinya? 99,5%. Nah, 99,5% yang ke sana ya. Jadi area ini semuanya gitu ya. Selain dia itu 99,5. Nah, itu kan berarti ada suatu pi gitu ya. Z berapa yang dimana ini 0,995 gitu. Gimana? Oh iya, paham, Bu. Nah, oke. Sekarang cari di table Z itu berapa yang isinya itu 0,995. Oke, sebentar. Oke. Saya ketemunya 0,9951 itu ada di 2,58, Bu. 2,58 sebentar ya. Oke, kita ke tabel Z ya. 0,995 mana dia? Jadi 2,5 ini ya. 2,5 tapi antara 7 dan 8 ya? Ya, antara 2,57 dan 2,58. Oke, karena itu kita ambil aja rata-ratanya, jadinya 2,5 berapa? 75 ya? 75, ya. Ya, oke ya. Jadi begitu ya yang lain ya. Jadi nanti kita tulis Z-nya 2,575. Oke ya, saya balik lagi ke slide.
Oke, jadi berapa tadi Risma? 2,575. Ya? 2,575. Oke, ya. Jadi sekarang kita dapat nilainya. Nah, sekarang terima kasih Risma. Sekarang kita masukkan ini ke rumus ini ya. Jadi Z-nya udah dapat 2,575. Sekarang berapa sigmanya tadi? Ini kan 0,1 ya. Oke, kemudian R-nya 9 jadi akar 9. Nah, sekarang silakan dihitung ini berapa nih? 2,575. Ini berarti 2,575 dikali 0,1 per 3 ya. Oke, saya minta tolong sama Nur Hafizatun Nisa ada? Halo? Oke, nggak ada respon. Nurdiana Putri, ada? Halo, Bu. Halo, Bu. Ya. Oh, Nur Saya- Hafizatun ya? Oke. Ya, Bu. Boleh minta tolong ini hitung berapa angkanya yang margin error ini? Panggilannya siapa? Nur apa Nisa? Nisa, Bu. Oh iya, Nisa. Tolong ya, Nisa ininya berapa margin errornya? Nol koma 085. 0,085 085. ya. Oke, terima kasih Nisa. Ya, Bu. Oke, tadi Tari bagaimana? Tari udah dapat X bar-nya berapa? Halo? Bagaimana Tari? Atau yang lain boleh kalau sudah ada yang selesai. Berapa X bar-nya ini? Oke ya, dari Hernowo 1,005. Bagaimana yang lain? Ya, oke ya. Jadi terima kasih Hernowo 1,005 ya. Kita salin ya 0,005. Oke, kenapa pakai tanda tanya Hernowo? Ragu aja, Bu. Pakai koma berapa di belakangnya? 0,5 terus, Bu, sampai Oh, kalau gitu sampai kita ke 6 aja ya. Kan 5 Ya. terus kan? Ya, kita bulatkan aja ke 6 ya. Oke, sip. Nah, sekarang terima kasih ya Hernowo. Selanjutnya kita masukkan rumusnya kan, kalau udah ada itu kan pasti X bar tambah kurang margin error kan. Jadi ini adalah 1,006 yang di sini dikurang margin error ya. Dikurangi 0,085. Kemudian yang di bagian sini tinggal ditambah gitu aja ya. 1,06 tambah 0,085. Oke, silakan berapa itu? Ya. Apa nih kalkulatornya? Jadi ada yang mau bacain berapa sampai berapa? Yang sebelah kanan 0,921, Bu. Yang kiri apa kanan? Yang kiri Yang kiri berapa? 0,921 0,921. ya. Terus Yang kanannya 1,091. 091. Oke, Afnadiati ya, terima kasih.
Iya, Ya, Bu. udah. Jadi di sini udah ini jawabannya. Jadi 99% two-sided CI untuk soal ini adalah bahwa kita punya tingkat keyakinan sebanyak 99% bahwa si mu itu akan ada di interval ini. Ya, itu maksudnya. Jadi ini dia. Jadi kita bilang ya di sini gitu ya. Di dalam interval ini. Entah yang di entah titik mana ya, seperti itu. Jadi ini dia 99% two-sided-nya. Oke? Jelas ya? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan sekarang yang soal B-nya. Sekarang one-sided. One-sided lower. Jadi kita bisa gunakan tadi informasi ini ya, kita salin dulu ya. X-bar-nya sama, yaitu 1,006. Kemudian ininya sama juga tadi berapa? 0,1. Kemudian N-nya 9. Apalagi yang sama yang bisa diambil? Udah ya. Oke, sekarang untuk menjawab itu kita perlu margin error kan? Margin error. Tapi sekarang karena one-sided, maka ini Z alpha aja. Z alpha sigma dibagi akar N. Nah, ini caranya 99. Kemudian one-sided lower artinya kan kalau one-sided lower berarti kan di sini ya intervalnya. Oke, berarti alfanya di sini berapa? Yang nggak dikurang, yang ini berarti alfanya 0,1 ya. 0,01, benar nggak? 1% kan ya? Nggak dibagi 2. Maka coba cari di tabel Z. Z berapakah ini sedemikian sehingga di sebelah kanannya itu 1%. Berarti cari di pi berapa? Pi berapakah sedemikian sehingga ini berapa? Kanan 1% berarti yang ke sana 99 kan? Nah, cari di sini yang 0,9900. Ya, coba dilihat berapa. Saya nggak usah ke tabel Z ya, silakan dicek aja. Sekarang saya minta tolong sama siapa yang belum? Tadi Nisa. Nurwasi ada? Nurwasi? Novalti Raffi ada? Oke. Nandini apakah ada? Ada, Bu. Oke, Nandini boleh minta tolong carikan Z-nya yang Pi-nya 0,9900. 0,9900 ya, Bu. Ya, Bentar ya, Bu. baik. Maaf, Bu, tadi berapa? 0,9900. Nih, Oke. 0,9900. Oke, sementara itu kita intip rumusnya untuk one-sided. Tanya apa sih? Lower apa upper? Nih. One-sided lower. Oke. One-sided lower itu dari min tah hingga sampai ini. Mana sih rumusnya? Ini. Ya. Dari min tah hingga ditambah X bar tambah titik kritisnya gitu ya. Ini kalau untuk yang 95. Sigma dibagi akar N. Kalau ngacu ke slide sih kalau 99 dia pakai
2,33 ya. Kalau di tabel kita dapatnya berapa? Agak beda ya. Saya kok lihatnya cuma ada 9990 ya, Bu. Bagaimana? 990? Iya, cuma ada 9990 gitu. Ini tabel Z kan ya, Bu ya? Ya, tabel Z. Bentar ya. Oh. Kita lihat sama-sama. Yang paling deket kayaknya 2,34, Bu. Kalau saya. 99 yang ini kan, ini 2,3 ya kan? 2,3 terus ada ini kan, ada 9901, 9904 itu kalau kita cuma mengandalkan tabel ini, kita ambil aja rata-ratanya. Jadi ini Oh, oke. 0, 1, 2, 3 ya. Jadi 33, Bu, berarti. 2,335 ya. Oh, oke. 2,3 2,3 apa sih? 1, 2, 3 ya. 2,335. Oke. Oke, Bu. Kan ini 33, ini 34 kan ya. Jadi ambil rata-ratanya aja. Oh, oke. Oke. Ya. Bagaimana yang lain, ada pertanyaan? Kalau yang tadi yang two sided kan kita carinya 995 ya, masih tadi. 995 berarti yang ini 2,5 tadi berapa? 2,557 gitu ya. Oke. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Fatihah. Itu jadi tadi di rata-ratainnya ke kanan karena 0,9901 ya, Bu, yang dicari. Enggak, kita gampangnya ambil rata-rata aja kan tadi nilainya tuh antara ya, bentar ya. Kan tadi yang ada nilainya 2,33 kan sama 2, ini kan antara 2,33 sama 2,34 kan? Iya, Bu. Ya, kalau mau yang sederhana kita nggak usah pakai interpolasi, kita ambil tengah-tengah aja. Jadi di tengah-tengah adalah 2,335 gitu. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lain juga gitu, kalau nggak persis sama kita ambil rata-rata. Memang ada sih yang lebih bagus, ada lagi interpolasi, kita lihat itu jaraknya terdekat berapa, kemudian secara proporsional, tapi itu terlalu ribet ya, jadi kita simpelnya kita ambil aja tengah-tengahnya. Nah, kalau kayak yang di slide ini, dia dibulatin aja ke sini, karena mungkin karena lebih dekat ya. Tapi ini dia ya ada alasannya dia bulatin ke sini ya. Oke, jadi kalau kita yang simpelnya ambil aja rata-ratanya. Jadi kalau ini dia langsung aja di sini pakai 2,33. Gimana? Kalau yang tadi lagi 2, ini kan 2,57 dan 2,58 kan ya. Nah, kita ambil aja ini 2,575. Ya, ini namanya aproksimasi aja gitu ya. Nggak salah-salah amat. Oke? Ada pertanyaan? Bu, yang diminta kan 0,99 ya, Bu? Ya. Benar nggak sih harusnya 2,33 aja, bukan 0,9903 tadi yang gitu? Kan tadi 0,99 kan tadi nggak ada yang persis titiknya. Oh iya. Karena nggak ada yang persis, makanya kita aproksimasi gitu kan, nggak persis juga. Kalau yang ini kan yang apa namanya, yang 2,33 ini berapa tadi nilainya? 0,9901 ya? 01. 01. Yang ini tadi berapa? 0,9904. Jadi nggak ada yang sama persis, karena nggak ada persis kita apa yang paling kasar itu kita rata-rata gitu ya. Ada juga orang yang dia cari yang paling terdekat kemana gitu ya. Jadi itu udah pilihan gitu ya. Kalau nggak ada itu berbagai macam aproksimasi bisa dikerjakan. Nah, supaya seragam, kita ambil rata-ratanya aja gitu ya. Begitu ya? Baik, Bu. Ya. Nanti kalau kita mau presisi nanti ngabisin waktu di sini gitu, padahal itu nggak terlalu penting banget gitu ya. Maksudnya ada rumus interpolasinya ya, secara proporsional tuh berapa jadi penambahannya tuh tertentu gitu ya. Jadi kita nggak usah kayak gitu. Nah, kalau di sini dia kalau yang di slide ini
kayaknya dia pakai, kalau yang ini kayaknya dia ke sini ya, tapi kalau yang 0,99-nya saya nggak tahu nih dia alasannya ke 2,58. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk yang tadi, yang two-sided kita pakainya 2,575 ya. Oke, kita kembali ke depan tadi, ke latihan. Jadi bagaimana tadi Z alfanya tadi? Berapa? 2,3 berapa tadi? Saya lupa. 335 ya? Ya. Ya, Bu, 335. Oke. Nah, sekarang dikalikan dengan sigma bagi akar N. 0,1 dibagi akar 9. Ya, boleh tolong dicari hasilnya berapa. Kemudian nanti kita akan masukkan ke rumus yang ini ya, nah tadi rumusnya yang ini. Jadi untuk one-sided lower, maka yang sisi sebelah ininya min tak hingga, yang sisi di sananya ditambah ya X bar ditambah. Oke, jadi ini menjadi min tak hingga, kemudian rata-ratanya tadi 1,006 ditambah margin of error ini. Ada yang sudah menghitung ini berapa nilainya? Halo, berapa? Kalau saya dapatnya 0,0778. 0,0 778. 0778 gitu. Ya, Herno. Iya. Ya. Oke, terima kasih Herno. Boleh sekalian ini ditambahkan dengan X bar jadi berapa? Oke, sebentar. Jadi berapa? 1, Satu 0,0838. oke ya. Jadi ini dia jawabannya. Terima kasih Herno. Jadi ini membacanya ya, X bar-nya nanti setinggi-tingginya segini gitu ya. Setinggi-tingginya. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan untuk membuat yang one-sided lower? Tadi yang two-sided ini ya. 0,921, 1,091, yang one-sided lower-nya adalah ini. Kalau ditanya one-sided upper, tinggal diganti sedikit ya. One-sided upper sama dengan bagaimana? Mu sama dengan berarti 1,016 gitu kan, dikurang margin error tadi. Dikurang 0,0778 sampai tak hingga. Jadi sedikit-dikitnya ini. Bagaimana? Kita masih ada satu soal lagi ya. Jadi ini tadi untuk case yang satu ya. Sekarang kita lihat untuk case yang case selanjutnya. Kenapa ini case kedua? Soalnya sama, tapi nggak ada informasi tentang standar deviasi populasi. Jadi ini case 2. Nah, untuk case 2, apa yang berubah? Kita tidak lagi pakai tabel Z, tapi pakai tabel T. Jadi sekarang kita salin saja, yang sama dari soal ini adalah X bar-nya sama ya. 1,006, kemudian sigma-nya nggak diketahui, N-nya 9, kemudian oke, jadi tadi sama ya, kalau two-sided caranya sama, cuma sekarang di sini T, dan berarti ini alfanya berapa? Ini 99 berarti alfanya 1%. Jadi di sini karena dia two-sided, alfa per 2-nya adalah tadi berapa? 0,5% kan? 0,5%. Sampai di sini, ini two-sided 0,5%. Jadi ke tabel T kita sekarang. Tabel T. Kita cari alfa ya di berapa di tabel T-nya?
Yang pertama N-nya ini ya, N-nya 9 ya. Berarti cari di tabel T, kolom N-1. Sorry, baris N-1 nanti ya, baris N-1. Kemudian untuk alfanya berarti Anda carinya adalah ini, 0,5%. 0,5% kalau ditulis pakai bilangan koma lagi berapa? 0,005 bukan? Ya. Benar nggak? Jadi Iya, Bu. sekarang coba dicari di tabel T ya. Ya, kita balik lagi. Atau Anda aja yang lihat tabel T ya, saya nggak usah balik ke sana, soalnya saya bolak-balik slide-nya agak lama. Jadi berapa dapat T-nya ini? Cari di baris N-1 di kolom ini, 0,005. Berapa T-nya? 3,355, Bu. TN1 berapa? 3,355. Berapa? 3,3. Iya, 355. Iya, Bu. Oke. Jadi sekarang margin of error-nya itu sama dengan T ya. Tn-1 berarti sekarang Tn-1 kemudian S dibagi akar N. Oh ya, ada yang perlu dicari di sini S. Boleh pakai ini aja, Excel atau apa gitu. Coba dicari S-nya. Jadi T-nya udah ketemu ya, T-nya 3,355. Sekarang S-nya. S-nya berapa? Nanti kalian bagi ini ya. Dapatlah margin of error-nya ya. Kemudian untuk sama kayak tadi ya. Ada yang udah dapat angkanya berapa? Enggak, aku mau mastiin, Bu. Yang dicari di tabel itu kan TN-1 berarti N-nya itu yang 8 ya, Bu? Iya, baris 8. Oh ya, berarti Ya, iya. baris 8 kan ini N9 berarti cari di barisnya di sini 8. Oh, oke, Bu. Ya. Kemudian kolomnya itu yang 005. Gitu. Nah, di sini angkanya. Ya, jadi ini perlu ketelitian ya. Kalau soal parameter estimation sih nggak ada apa namanya, nggak sulit sebenarnya ya. Dia nggak kayak soal random variable gitu. Jadi kalian pokoknya perlu teliti ini case-nya jangan salah. Kemudian ya membaca tabelnya juga harus hati-hati seperti itu ya. Oke, bagaimana? Udah dapat S-nya? Dan sudah mencari S berapa? Nanti kita akan dapatkan mu-nya adalah pada interval X bar dikurangi itu ya, margin of error, kemudian X bar ditambah margin of error. Udah selesai seperti itu. Amilah menghitungnya 905. Itu udah standar deviasi ya, Amilah ya, bukan variansi. Standar deviasi. Pakai stdef aja kalau pakai Excel. Stdef. Oke ya, stdef terus angka-angka itu. Oke, sementara itu apakah ada pertanyaan tentang membuat interval ini? Jadi selalu cari margin error-nya berapa, gitu ya. Kemudian tinggal tambah kurang kalau misalnya two-sided, ya. Kalau yang lower sama upper, saya juga suka lupa sih yang mana yang rumus upper, lower, jadi catat aja rumusnya. Jadi pasti salah satunya ada yang dikurang, ditambah, terus salah satunya ada tak hingga, minta hingga, gitu ya. Oke, Amila 0,0243 ya. Oke, boleh sekalian dikalikan Amila jadi 0,0243 berapa dikali 0 ini dibagi akar 9 jadinya berapa? 0,0243
0,0272. Oke, 0,0272. Ya, jadi ini margin of error. Jadi ini sama dengan 1,006 dikurangi 0,0272, kemudian ini 1,006 ditambah 0,0272. Oke, berapa ini hasil akhirnya? Sayang aja nggak diselesaikan ini. Jadi mu-nya adalah pada 0,9788 gitu ya, sampai 1,1,0 0332. Oke ya, seperti itu. Jadi udah selesai. Terima kasih Amila. Jadi itu hasilnya. Apakah ada pertanyaan? Jadi yang kritikal itu adalah ngitung titik kritis tadi ya. Sisanya itu hampir kayak ada template-nya gitu. Jadi memang langkahnya cari margin error, kemudian masukkan rumus interval, kemudian selesai. Tapi yang paling penting banget itu adalah kita tahu kita pakai tabel apa. Kemudian cara baca tabelnya, dan seterusnya. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini waktunya sudah habis juga ya. Oke, ya udah, kuliahnya saya cukupkan di sini. Nanti hari Kamis kita akan bahas case yang lain ya, case 3, 4, 5 ya. Kita akan selesaikan nanti hari Kamis. Terus Kamis juga nanti akan ada PR terakhir ya. PR terakhir. Isinya tentang ini juga, parameter estimation. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.